memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lila Dinasti. Nama saya Samuel. Nama saya Adrian Datuk Fernanda. Nama saya Habib Adi Hamzah. Nama saya Abdul Batian. Langsung aja ke presentasinya. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan latar belakang dari PJUTS. PJUTS menggunakan energi matahari untuk penerangan jalan dan perlu perawatan rutin agar kinerja dan kualitas penerangan jalan tetap optimal, serta mendukung kinerja, efisiensi, dan keberlanjutan. Yang kedua itu ada landasan teori, penerangan lampu jalan umum yang berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Dan komponen satu itu ada solar panel yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari yang akan diubah menjadi listrik arus DC. Yang kedua itu ada baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik pada siang hari yang akan digunakan pada malam hari. Yang ketiga itu ada SCC yang berfungsi mengatur arus dari panel ke baterai, dari baterai ke lampu. Yang keempat itu ada lampu LED. Lampu LED berfungsi sebagai penerangan yang akan digunakan pada malam hari. Yang kelima itu ada MCB sebagai pengamanan ketika terjadinya overload. Yang keenam itu ada tiang penyopang sebagai penyangga panel surya, baterai, dan komponen lainnya. Saya akan menjelaskan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, ada body harness atau alat pelindung diri untuk digunakan di tubuh agar mengurangi risiko cedera dari ketinggian saat bekerja di ketinggian. Yang kedua ada helm safety atau helmet safety. Alat pelindung diri ini digunakan di kepala untuk mengurangi risiko cedera dari benturan. Yang ketiga ada kacamata safety atau kacamata keselamatan yang dirancang khusus untuk melindungi dari debu dan percikan yang bahaya serta bahan kimia lainnya. Yang keempat ada sepatu safety untuk melindungi alas kaki pekerja yang bekerja di bagian risiko yang tinggi. Yang keenam atau yang kelima ada sarung tangan. Sarung tangan ini alat pelindung diri yang dirancang khusus untuk melindungi dari benda tajam, bahan biologis, dan bahan kimia lainnya. Cara kerja PJUTS. Panel surya akan menyerap energi matahari atau cahaya matahari. Kemudian energi tersebut menjadi energi listrik DC. Energi listrik DC ini mengalir ke solar charge controller untuk disimpan ke baterai. MCB berfungsi untuk melindungi baterai dari overload atau overcharge. Kemudian, ketika malam hari tiba, sensor otomatis akan mendeteksi malam. Baterai yang menyimpan energi DC yang dihasilkan oleh panel surya tadi siang gitu, mengalir ke beban, yaitu lampu LED. Udah. Bab 3, pelaksanaan praktek. Yang pertama ada alat dan bahan. Alatnya ada kunci pas ukuran 13, ada kunci pas ukuran 10, ada meter, kanebo, kemoceng, wiper, sikat gigi, sikat kawat, ada racun, terus ada botol aqua, dan ada tangga. Bahannya ada oli, terus air sabun dan air. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengukur tegangan dan arus pada panel surya, baterai, dan lampu saat rangkaian terhubung sebelum dibersihkan. Yang ketiga, mengukur tegangan dan arus pada panel surya, baterai, dan lampu saat rangkaian tidak terhubung sebelum dibersihkan. Yang keempat, pembersihan panel box, panel surya,
dan membersihkan karat pada baut. Yang kelima, mengukur tegangan dan arus panel surya, baterai dan lampu saat rangkaian tidak terhubung sesudah dibersihkan. Yang keenam, mengukur tegangan dan arus pada panel surya, baterai dan lampu saat rangkaian terhubung sesudah dibersihkan. Nah, jadi kesimpulan dari perawatan PJUTS adalah perawatan PJUTS secara rutin penting untuk menjaga kinerja dan umur panjang sistem, serta pemeriksaan kabel untuk mencegah konsleting dan kelonggaran pada kabel. Terus, pemeriksaan baterai penting agar kapasitas penyimpanan tetap stabil. Terus, pemantauan SCC dan lampu LED untuk menjaga distribusi energi dan pencahayaan stabil. Saran-saran untuk perawatan PJUTS. Yang pertama, lakukan perawatan rutin, misalnya 3-6 bulan, untuk memastikan panel surya, baterai, dan lampu. Yang kedua, lakukan pembersihan pada panel surya agar tidak terhalang dari debu, lumut, dan kotoran yang tidak efisien. Yang ketiga, cek kondisi baterai untuk memastikan kapasitasnya dalam keadaan baik. Yang keempat, cek kondisi kabel dan koneksi listrik agar tidak terjadi korsleting dan listrik dan kabel longgar, serta pantau kinerja SCC dan distribusi agar tetap optimal. Yang kelima, ada sediakan komponen seperti baterai MCB dan lampu LED agar dapat mempercepat perbaikan saat terjadi kerusakan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.